fakta baru, Saka mengaku ia bukan bagian dari tersangka. Mbak Putri. Iya. Memang ini luar biasa mengagetkan ya Mas ya. Kalau memang dari Saka sendiri mengatakan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang Saka. Itu. Karena 8 tahun ini bukan waktu yang sebentar. Nah waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Mbak kan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya Bu, Enggak. Justru saya bertanya kenapa tidak mau baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang. Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun Bu. Ini Mbak, institusi Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong. Dia nggak ngerti apa-apa, apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap di tempat, kami menahan Ibu Titin karena secara etika kami mengundang Ibu Titin agar Ibu Titin mendapatkan porsi yang adil, porsi yang seimbang di meja catatan demokrasi. Kalau memang apa yang diucapkan oleh Ibu Putri tidak sesuai, Ibu Titin bisa langsung membantahnya di sini. Karena Ibu Titin yang mengalami 8 tahun silam, yang ingat betul kejadiannya. Ibu Titin, sekarang kita kasih waktu ke Ibu Titin. Mbak Putri ditahan dulu. Bu Titin, silakan diklarifikasi semuanya. Dengar Mbak, saya ngomong dengan Mbak. Dalam persidangan, Mbak paham apa bunyi tuntutan? Mbak paham apa hasil visum? Mbak paham apa hasil otopsi? Gak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar. Saya mau ngomong dulu. Atau saya yang keluar. Kita habiskan ke Ibu Titin. Kita habiskan, Bu. Kami kasih Anda durasi. Bu Titin, silakan. Fakta yang terungkap di persidangan, bunyi tuntutan itu adalah Saudara Muhammad korban meninggal karena tusukan benda tajam di bagian dada kiri dan pendek, samurai pendek. Fakta yang terungkap di persidangan, kaos yang digunakan korban dan itu berada di kamar jenazah oleh dokter diyakini itu kaos yang digunakan. Dan saya berulang kali nanya, saudara saksi, apakah betul pakaian itu yang digunakan ketika korban pertama kali datang? Ya, betul. Kaos itu dibuka di muka persidangan. Tidak ada tusukan di dada maupun di bawah perut. Kaos itu utuh. Padahal kaos itu sudah dimakamkan, dikubur bersama jenazahnya. Dari hasil visum, dijelaskan, saya harus buka. Dijelaskan pada intinya ada satu kalimat, bukan karena tusukan. Lebah Trigona, bantu petani kopi. Dari hasil otopsi, meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Untuk lengkapnya saya punya hasil visumnya. Karena ini 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerembesan air. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngagugulung kalapa kalau kata orang Sunda mah. Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu, dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jabar, keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial. Saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya nggak dapat apa-apa informasinya. Baik, jadi saya tidak mau diberi pertanyaan yang orang nggak ngerti dalam sidang.
Paham? Kalau saya misalnya nanya lagi ke saya yang keluar. Lalu Saya saya nggak harus peduli. Bu bertanya Titin, dengan Bu siapa? Titin, Bu Putri, ibu-ibu berdua tetap di meja catatan demokrasi. Kita akan berikan porsi yang sama dan juga seimbang. Sekarang kita dengarkan tanggapan dari Ibu Putri tanpa bertanya langsung kepada Ibu Titin. Bu Putri, ditanggapi Ibu Putri. Iya, jadi begini Mas, memang kami ini kan kuasa hukum baru. Iya toh? Jadi kalau kami bertanya wajar dong. Betul Pak? Terus saya harus bertanya dengan siapa? Karena Anda kuasa hukumnya. Kalau saya tanya sama Bapak, ya nggak mungkin Bapak bisa jawab karena Bapak pun tidak bersidang. Kan Ibu lucu, saya bertanya. Ibu kan bilang sudah mengadu ke sana ke sini, berarti kan tidak ada hasil. Berarti ini fakta persidangan itu terbukti. Kalau Ibu mengatakan Anda tidak tahu bersidang, ya saya memang tidak bersidang saat itu. Bagaimana saya bisa tahu? Saya ini menanyakan sama Ibu, setelah Ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang Ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Pina baru blow up lagi. Lah Ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain Mbak. 2016-2017 dokumen saya mengenai salah tangkapnya Saka sudah keluar. Sudah keluar. Saya harus ngomong human interest Mas. Setelah film itu turun, demi Allah teman saya di Cirebon semua telepon saya. Mbak Titin gini-gini nih. Mereka sebetulnya 2016-2017 itu mereka tahu apa yang terjadi. Wartawan Cirebon tahu apa yang terjadi. Kemarin setelah Saka dibongkar, demi Allah demi Rasulullah salah satu wartawan nangis. Mbak Titin maaf, dulu kami nggak dengar apa yang Mbak Titin ngomong. Dosa saya 8 tahun dibiarkan seperti ini. Dari situ juga saya mendapat informasi. Dulu ada wartawan dari Jakarta disuruh ke Cirebon tapi pulang lagi. Karena? Ya saya nggak ngerti, kan mereka yang tahu Mas. Baik. Untuk peliputan ini. Karena yang dihembuskan waktu itu kan geng motor tahun 2016-2017. Jadi blow up-nya tuh seolah-olah ada kekejaman yang luar biasa dari para pelaku ini. Fakta yang terjadi di persidangan, menurut Liga Akbar, itu teman dekatnya Eki. Pukul 21.15 dia masih bersama Eki dan Vina. Dia melewati jalan perjuangan. Dia menjelaskan secara rinci pakaian yang digunakan oleh Vina. Kaos bertuliskan ekstasi. Itu ada di berita acara pemeriksaan. Saya yang punya ini.